persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa ini. Kemarin kita mengadakan acara konser Tehila. Hadirat Allah begitu kuat, melawat setiap kita. Semua punya lapar haus akan Tuhan, memuji menyembah. Dari berbagai kota-kota saudara hadir dan kita semuanya diberkati. Biarlah gaya hidup suka berdoa, memuji, menyembah ini terus kita jadikan gaya hidup buat kita semuanya. Mari kita satukan hati kita saudaraku. Kita sama-sama kita akan masuk di dalam doa, pujian, penyembahan. Saya percaya bahwa malam ini akan menjadi malam di mana Allah sendiri yang hadir tengah-tengah kita. Allah akan memberkati dan mengubah kita. Allah yang akan membawa kita masuk ke dalam kedalaman yang lebih lagi. Kita akan bisa mengerti akan isi hati Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami berdoa. Beri kami hati-Mu, hati ya Tuhan yang lemah lembut, hati yang penuh kasih. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan saat ini kami minta hati yang bisa memuji, menyembah. Biarlah Tuhan Kau permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Kami mau tanggalkan setiap beban, setiap masalah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dari awal katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
hanya kemuliaan-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sembah Dia, saudara. Mari datang pada Yesus. Tuhan, terima kasih. Tuhan, beri kami kesempatan ya Tuhan. Hadir di menara doa ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan untuk hati yang bisa menyembah. Turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Lawat setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami. Kami mau ya Tuhan ada di pelataran, ada di hadirat-Mu Yesus. Ini kerinduan siap hati kami. Oh ya lah makasih Allah lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Mari sembah Dia, saudara. Datang pada Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan bicara buat siap kami. Tuhan bicara buat siap kami. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan, kami percaya ketika kami bertehila, kami sujud menyembah, naikkan nyanyian pujian bagi Yesus. Engkau hadir tengah-tengah kami, Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Engkau akan memberikan kami kelepasan, kelepasan dari ikatan kuasa gelap dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya. Terus saudara bertehila, sembah Dia. Tuhan, beri ya Tuhan hikmat-Mu, tuntunan-Mu Yesus, solusi yang setiap anak-anak. Oh ya la bakasya la bala bala. Oh ya la bala 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 bala. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dalam nama Yesus. Terima urapannya, saudaraku. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Uyalah makasih la bala 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 bala. Siapa siap pikiran kami ya Roh Kudus. Siapa siap hati kami. Penuhi kami, penuhi. Terus berbahasa roh. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sujud ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada tehila dari keluar dari hati kami. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la tehila, di mana Kau Allah bersemayam di atas tehila umat-Mu. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Biarlah ya Tuhan tehila ini, oh menghadirkan ya Tuhan kuasa-Mu Yesus, hikmat-Mu ya Yesus, akan menarik banyak orang, keluarga kami, semuanya diselamatkan dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Tehila ini menguatkan roh doa kami Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi suaranya saudara pagi, mari bertehila buat Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu
sembah, layak dipuji. Yesus, ku sembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu. Di hadapan-Mu, keinginan Ini doa kami. dalam Ini keinginan kami Tuhan. hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Shalom saudara, saya dikerahkan Tuhan. Tuhan suruh saya berdoa untuk setiap saudara yang hari-hari ini mengalami gangguan di dalam pikiran, dalam perasaan, gelisah, khawatir, takut, gak bisa tidur, stres. Bahkan seperti kayak ada gangguan gitu mental, mengalami ketidaktenangan. Saudara tidak tahu, saudara tidak bisa menyembah. Saudara mau nyembah, saudara mau konsentrasi tapi tidak bisa. Saya mau berdoa buat saudara. Saya merasa kering, seperti ada dikepung. Seperti firman Tuhan yang semalam. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk bertehila. Saudara paksakan diri untuk buka suara, tutup mata, sembah Yesus. Sembah Yesus, lihat Yesus. Lihat Yesus yang mengasihi saudara. Pikirkan Yesus mengasihi saudara. Dia yang mengasihi. Dia akan memulihkan. Dia yang pelihara hidup. Dia akan lindungi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tutup matanya. Dengarkan ini. Tuhan akan menyertai hidupmu. Masuk hadiratnya. Sujud di kaki Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tenanglah jiwamu nak. Tenanglah jiwamu. Dalam nama Yesus. Segala roh kegelisahan, roh jahat yang membuat kau gelisah, khawatir, engkau terintimidasi, yang membuat kau stres, hari ini dalam nama Yesus, aku perintahkan kuasa gelap, roh jahat itu pergi dalam nama Yesus. Saudara terus tenggelamkan pikiranmu dengan kasih, urapan kasih. Buka suaranya, bilang Yesus, ku sembah Kau Yesus. Aku sujud di kaki-Mu. Saudara terima pemulihannya. Terima dalam nama Yesus. Yes, malam ini kau akan tenang, tidur, istirahat. Dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Buka suaranya saudaraku. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ada satu suara yang Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara. Pesannya gini, ada di antara saudara yang terus menghukum dirinya, merasa bersalah. Ini yang membuat engkau tertekan. Engkau menyalahkan, engkau pernah buat kesalahan dan engkau terus tidak bisa mengampuni dirimu. Engkau menyesali, bawa itu ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan basuh, dan percaya Tuhan sudah ampuni. Biar Tuhan yang akan selesaikan, jangan hukum lagi dirimu. Tuhan mengasihi. Ayo saudara doa sekarang, katakan Tuhan ampuni aku. Basuh aku dengan darah-Mu, beri aku kekuatan untuk bangkit. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan hidupku. Selesaikan ya Tuhan semua ini. Pelihara aku Tuhan. Dan sekarang aku minta bahwa aku dekat dengan Tuhan. Kenal hati-Mu. Terima kasih. Makasih Tuhan. I'm reaching for you. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saya mau berdoa saudara yang masih reaktif COVID-nya, masih positif. Saya berdoa untuk kesembuhan saudara. Dan juga saya mau berdoa supaya Tuhan berikan ketenangan di hati dan pikiran. Saudara bisa istirahat, tidur dengan nyenyak. Saudara bisa cepat sembuh. Tes swab berikutnya negatif, saudara sehat. Saya akan berdoa itu buat saudara. Yang kedua, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang menderita sakit kanker. Ya,
Tuhan juga mau sembuhkan saudara. Kuat, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan pakai hidup saudara. Yang ketiga, saya mau berdoa untuk saudara yang sulit tidur, tidak bisa tidur kalau malam, ya karena tekanan di dalam pikiran, intimidasi. Mungkin saudara mengalami kekeringan secara rohani. Saudara merasa dikepung oleh banyak hal, sehingga saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini ada Tuhan Yesus yang mau tolong saudara. Ada air kehidupan yang akan mengalir saudaraku. Mari saya akan berdoa buat saudara. Bapakku berdoa dalam nama Yesus untuk anakmu ya Tuhan yang menderita COVID-19 ini. Bapak, aku berdoa sembuhkan mereka Tuhan. Berikan ketenangan di hati dan pikirannya Tuhan. Biar malam-malam ya Tuhan ini bisa tidur dengan nyenyak. Nafasnya lega ya Tuhan. Oksigennya cukup. Aku berdoa dalam nama Yesus. Paru-parunya sembuh, normal kembali. Dalam nama Yesus, saudara sehat. Hasil tes berikutnya negatif. Aku berdoa untuk anakmu yang sakit kanker Tuhan. Sembuhkan anakmu yang kanker ini Tuhan. Beri iman untuk disembuhkan. Beri pengharapan ya Tuhan. Tuhan jamah pikiran dan hatinya. Penuh dengan damai sejahtera-Mu ya. Biarlah Tuhan penyakit ini akan menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Aku berdoa untuk setiap anakmu yang sulit tidur. Karena ya Tuhan merasa kering. Merasa ya Tuhan kering. Merasa dikepung. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan. Tenangkan ya Tuhan hatinya, jiwanya. Biar Tuhan Kau berikan istirahat yang cukup. Malam ini tidur dengan nyenyak. Tanpa obat tidur. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk anak-anakmu ya Tuhan yang asam lambung. Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan anugerah-Mu turun untuk setiap kami. Anak-anakmu yang sedang bergumul ya Tuhan dengan keuangan, dengan pekerjaan, dengan bisnis mereka. Biarlah ya Tuhan Kau Allah. Beri ya Tuhan jalan keluar. Kau cukupi setiap kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih. Kau pelihara kami semuanya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan tentang doa saudara, tentang doa. Memang sudah sering tema-tema doa saya sharingkan, tetapi hari ini kita akan melihat dari sudut yang lain dari doa. Pertanyaannya begini, mengapa doa kita tidak dikabulkan? Doa tidak dikabulkan berkaitan erat dengan begini saudaraku. Kenapa kok ya usaha-usahaku kok kayaknya kok enggak berhasil, enggak jalan. Kenapa doa kok nggak dikabulkan? Coba kita akan lihat di sini saudara. Ya di dalam Ayub pasal 35 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama saudara. Ayub pasal 35 ayat yang ke-13. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah. Dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Rupanya dari ayat ini kita bisa belajar. Ayat ini mengingatkan kita rupanya ada jenis doa yang berisi, ada jenis doa yang kosong. Saudara, doa yang kosong ya saudara, yaitu teriakan yang kosong, itu teriakan doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan, ya kan? Tidak dihiraukan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Ya ini, kita ini perlu tahu sebenarnya. Kenapa kok doa tuh jadi kosong ya? Ceritanya teriakannya kosong. Setiap kali kita kalau misalnya ketemu pintu kan, setiap pintu, kalau kita hendak masuk lewat satu pintu, kita harus buka pintu. Untuk membuka pintu, kita harus menggunakan yang namanya apa?
kunci yang tepat. Kalau kunci yang salah ya nggak bisa buka pintu. Saudara pernah pergi ke ATM nggak? Mau pakai ATM, entah mau transfer, entah mau ambil uang, entah mau apapun, mau bayar apapun. Kalau kita pergi ke ATM, ATM itu bisa berfungsi kalau kita tahu PIN kita. Saudaraku, PIN ATM-nya harus benar. Kalau salah pun kita nggak bisa pakai. Nah jadi doa pun harus tahu, saudara, kuncinya tuh gimana. Jadi ada doa yang kosong, ada doa, ya saudara, yang ada isinya. Ada doa yang efektif, ada doa yang tidak efektif. Nah, kita harus tahu saudara tentang doa ini. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu dikatakan begini, doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar apa? Kuasanya. Jadi Rasul Yakobus menjelaskan bahwa faktor utama dari sebuah doa yang efektif dan penuh kuasa, doa yang ada isinya adalah doa orang yang benar. Jadi bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Kenapa saudaraku sini? Karena gini ya, kekristenan adalah sebuah hubungan, sebuah persekutuan saudara dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan sekedar ritual, kewajiban agama, ya kan? Oleh sebab itu Tuhan lebih menaruh perhatian pada doa orang benar, doa orang yang benar, bukan pada doa yang benar. Kalau agama ngajarin doa yang benar. Ini loh doanya harus kayak gini. Orangnya nomor 2. Tapi Tuhan di sini dikatakan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi di sini kita melihat kalau doa orang yang nggak benar tuh yang apa? Doa orang yang benar tuh yang benernya benar gimana? Kalau doa orang benar, doanya ada isi. Teriakannya bukan teriakan kosong. Teriakannya kepada Tuhan itu akan didengarkan dan dihiraukan oleh Tuhan. Tapi doa orang yang tidak benar itu adalah teriakan kosong yang akan jadi di sini ada 4 jenis doa, saudara, yang kosong. Saya bilang doa 4 jenis doa yang kosong, yang tidak akan didengarkan atau dihiraukan oleh Tuhan. Jadi kita akan belajar. Apakah saudara doanya doa yang ada isi, apa doa yang kosong? Ini pakai istilah Ayub, saudaraku. Ya, pertama doa yang kosong adalah doa tanpa disertai kasih dan belas kasihan terhadap orang lemah. Kalau kita cuma berdoa tok, tapi kelakuan kita, saudara, tidak ada kasih dan belas kasihan terhadap orang lemah, maka doa kita akan jadi doa yang kosong. Doa yang tidak efektif. Nah, di dalam Amsal 21 ayat 13 di sini dikatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi doa kita akan menjadi teriakan yang kosong kalau kita tidak peduli terhadap jeritan orang lemah. Ini bukan mau, ada pertanyaan yang bagus saudara dari seorang begini, Pak, kita kan lagi siapin duit, kita juga lagi sedang persiapan untuk mau menikah. Kita ini banyak kebutuhan, Pak. Gimana, Pak? Pertanyaan saya adalah gimana kalau ada saudara yang mau minta bantuan, sedangkan kita aja banyak kebutuhan. Nah, di sini saudaraku yang Kristus, ya kan? Ini satu pertanyaan yang bagus sekali dan saya senang jawab. Saudara jawab begini. Kalau orang, saya bilang ini, kalau saudara kita datang minta bantuan sama kita, itu kalau menurut saya ada 2 aspek. Pertama, dia udah keliling minta bantuan, nggak dapet, dan dia mau coba minta bantuan sama kita. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia datang kepada kita untuk minta bantuan, itu ada satu pengharapan dan keyakinan dari satu kepercayaan, keyakinan dan pengharapan bahwa kita tuh mampu untuk bantu dia. Jadi menurut pikiran dia, kita nih mampu untuk bantu. Saudara, entah dia pakai istilah minta bantuan atau minta utangan gitu, saudaraku. Jadi jawaban saya adalah apa?
ini kan pasti ini jeritan orang lemah. Orang yang minta bantuan. Saudara Yesus, kalau kita bisa bantu, kalau kita bisa bantu, ini hal yang luar biasa. Kalau kita memang mau bantu, ya kan saudara, tapi kita nggak mampu. Kita cuma mampunya mungkin sekian, nggak seluruh daripada permintaan dia. Berilah menurut kemampuan. Yang kedua, berilah sesuai dengan apa? Kerelaan. Saudara, dan lakukan itu semata-mata supaya orang ini yang minta bantuan, saudara kita yang minta bantuan ini bisa melihat ada kebaikan Tuhan lewat bantuan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja. Wah, kalau ini kita lakukan, dengar baik. Ketika kita kena apa-apa, ada apa-apa, kita jerit ke Tuhan. Saya yakin Tuhan akan mendengarkan jeritan kita. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu saudara, kalau kita bisa membuka telinga buat jeritan orang lemah. Saudaraku, kadang-kadang jeritannya tuh dia menjeritnya ke Tuhan. Enggak ke kita minta bantu. Kalau kita bisa dengar jeritan dia, jeritan doa dia ke Tuhan. Saudaraku, dan kita diberikan kepekaan tuh bantu. Dengar menjadi jawaban doa buat dia. Keren. Katakan saudara. Tapi kalau kita enggak, hidupnya bodoh, enggak ada urusan. Aku aja lagi susah nih sekarang. Kau minta bantu, boro-boro dibantu, malah kita marahin orang itu. Jadi enggak aneh kalau doa-doa, usaha-usaha ini kepentok. Karena Tuhan bilang, ya kan, kalau kita enggak pernah mau dengarkan cerita orang lemah, teriakan kita akan kosong di hadap atas. Ketika orang yang lemah di bawah jerit ke kita, kita nggak dengarkan jeritan kita ke atas, itu juga kosong. Tapi kalau jeritan yang di bawah kita dengarkan, maka percayalah saudara, jeritan kita ke atas, Tuhan akan perhatikan. Yang percaya katakan amin. Jadi sesulit apapun kondisi kita saat ini, belajarlah peduli untuk mendengarkan kesulitan hidup orang lain. Apabila kita ingin doa-doa kita efektif dan penuh kuasa. Katakan amin. Mungkin kita bantu sebisanya. Doakan kalau tidak bisa. Kita ini kan saudaraku. Kadang-kadang ada orang yang tidak melulu soal uang. Tapi perhatian, sambutan, senyuman, doa syafaat kita. Perhatian kita. Saudaraku, itu besar artinya buat saudara. Buat kita, buat mereka semua. Nah saudara tahu, saya sering kali cerita tentang Daud. Apa sih masalah Daud terbesar sebenarnya sebelum dia jadi raja? Yang masalah terbesar pada waktu dia berada di Siklak. 1 Samuel pasal 30. Para ahli Alkitab bilang penderitaan Daud pada waktu di Siklak itu sebenarnya seperti penderitaan Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, apa saudara lihat ini? Daud, saudara, istri dan anaknya diculik. Hartanya dijarah oleh orang Amalek. Dan dia sendiri mau dibunuh oleh para saudara-saudara dan para pengikutnya dia. Saudaraku, pada waktu itu dia tidak punya apa-apa lagi. Saudara, dan dia seperti bukan siapa-siapa lagi. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 30, Alkitab katakan Daud, ya kan, pada saat situasi seperti itu, dia menguatkan dirinya kepada Allah. Dia mulai berdoa kepada Tuhan. Lalu dia meminta baju efod saudara kepada imam. Supaya dia bisa datang kepada Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, saya kejar atau enggak orang Amalek ini. Tuhan bilang, kamu kejar. Tapi Tuhan ngomongnya cuma kejar. Arahnya kemana? Ke utara kah? Ke selatan, ke barat atau timur? Tuhan tidak ngomong. Tapi Tuhan bilang kejar saja. Kalau dia gak kejar, dia gak akan dapat istri dan anaknya. Dia gak akan ngalami. Saudaraku, dia ini kan. Apa yang dibuat? Dia kejar aja. Pada waktu dia mengejar orang Amalek, gak tahu arahnya kemana. Tiba-tiba saudara tahu gak apa? Kompas yang Tuhan beri, arah yang Tuhan berikan, saudara tahu gak apa? Hati yang punya kasih dan belas kasihan. Pada waktu dia kejar orang Amalek, gak tahu arahnya kemana, tiba-tiba dia ketemu seorang pemuda Mesir dalam keadaan lemah. Lalu dia hentikan saudara pengejarannya dia. Dia bilang sama pasukannya, kita stop. Berhenti saudara, padahal kalau dia berhenti,
Amalek makin jauh kan. Penting hidupnya bukan cuma ngejar kecepatan. Bukan kecepatan yang penting, tapi ketepatan. Ketepatan jauh lebih penting daripada kecepatan. Banyak orang mau cepat kaya, cepat sukses. Tapi kalau nggak tepat caranya, ambles juga yang mencapai. Salah arah, sesat. Saudaraku, dan bagaimana caranya bisa ada ketepatan? Hati ini harus ada kasih. Keluar pikiran kasih, keluar kata-kata kasih, keluar perbuatan kasih. Daud berhenti, tanya sama anak muda ini, kau ini siapa? Kok kenapa? Saya ini budak orang Amalek. Yang menjarah, yang menculik, daripada itu. Terus arahnya kemana dia? Pemuda inilah yang diberi makan. Dia 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum pemuda ini. Dalam keadaan selemah sakit, makanya ditinggal. Daud kasih makan, kasih minum. Daud pulihkan dia. Daud gak pusing, dia akan ketinggalan jauh. Tapi dia tolong karena ada belas kasihan ini. Ketika dia memperhatikan cerita orang lemah, maka doa Daud, doa yang punya isi, yang ada isinya. Maksudnya efektif dan penuh kuasa. Dia tanya, kemana arah? Kamu siapa? Setelah kalian kasih makan kenyang, sudah ngobrol, lalu ajak ngobrol. Itu perginya arahnya ke sana. Oh, ke sana. Langsung Daud arahnya ketemu orang Amalek. Berhasil. Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini penting. Penting saudaraku. Doa kita, saya ingin di masa-masa sekarang kita butuh yang namanya doa yang penuh dengan kuasa. Nah, Ayub saudara, pada waktu dia sebelum mengalami proses dari Tuhan, dia cerita saudara, ya kan, bahwa kita buka biar ada gambaran. Ayub pasal 29 ayat 6 sampai 13. Kita baca sama-sama yuk. Ayub 29 ayat 6 sampai 13, kita baca sama-sama. 1 2 3. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi. Saudara tahu dadi itu susu yang buihnya yang di atas tuh saudaraku, dadi. Jadi susu yang terbaik. Jadi sebenarnya dia mau bilang langkah-langkahku tuh benar-benar penuh dengan berkat. Ya susu terbaik. Dan gunung batu mengalirkan sungai minyak dekatku. Wah, ini bicara tentang kelimpahan nih saudaraku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Saudara bisa gak kontemplasi kata-kata ini? Jadi begini saudara, kalau Ayub datang saudara di satu tempat, di pintu gerbang kota, saudara, pintu gerbang itu tempat di mana para tua-tua, orang-orang penting itu ada di situ. Apa itu ini? Dia bilang gini, orang muda yang lihat Ayub semuanya mundur. Orang-orang tua yang duduk itu berdiri. Saya bisa bayangkan gak kalau seandainya seorang gubernur, seorang presiden, dia datang ke satu tempat. Orang muda mundur, pembesar semuanya berdiri. Itu saya bilang. Terus lagi, 9, para pembesar berhenti berbicara, menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada jari-jari. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Saudara, ayat 6 ayat 11 itu bicara tentang apa? Ayub sangat dihormati. Ayub sangat disegani. Saudara, ini Ayub orang yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang gini, apa yang menyebabkan dia sangat dihormatin? Apa yang menyebabkan dia sangat disegani? Bukan karena dia kaya, tapi dia bisa gunakan kekayaannya untuk berbuat baik kepada siapa? Orang lemah. Lihat ayat 12. Kita lihat sini, ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa.
Dan hati seorang janda ku buat bersuka ria. Kita tahu nih janda ini bukan janda muda. Ini sama dengan ayat di Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni tidak bercacat di hadapan Allah Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Saudara, itu janda artinya orang yang sudah tua yang tidak bisa buat apa-apa lagi. Yatim piatu itu anak-anak kecil yang tidak bisa membiayai hidupnya sendiri. Ini orang lemah. Lihat di sini saudara, ini ayatnya. Ini ayatnya. Jadi Ayub dihormati, disegani pada waktu itu. Sebelum dia jatuh miskin, sebelum dia kehilangan anak-anaknya. Saudara tahu apa? Dia cerita, karena dia menggunakan kekayaannya, dia menggunakan pengaruhnya, dia menggunakan jabatannya. Untuk apa saudara? Untuk bisa, untuk menolong orang-orang saja, orang yang sengsara. Orang sengsara yang berteriak minta tolong. Ya kan? Aku menyelamatkan orang yang teriak minta tolong. Hari ini saudara, saya percaya ini masa di mana banyak orang teriak minta tolong. Apa yang kita dipercaya Tuhan, waktukah, kebisaankah, hartakah, time, talent, treasure. Gak usah jauh-jauh saudara. Orang yang ada dalam rumah kita juga pasti ada jeritan di hati mereka. Kalau kita bisa dengar, keluarga kita, saudara kita, istilahnya banyak para hamba Tuhan coba mulai dari Yerusalem, lalu Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Katakan amin. Itu mulai dari rumah tangga kita, keluarga besar kita, ya kan, baru ke semua, baru ke yang keluar. Saya percaya ini yang Tuhan mau. Saudara mau doanya penuh kuasa? Katakan amin. Doanya tidak kosong, teriakannya sama Tuhan kosong. Mulai hari ini mari kita belajar mendengarkan ini. Biar saya berdoa saudara menjadi jawaban doa buat banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Yang kedua saudaraku, kita akan lihat apa sih yang menyebabkan teriakan kita ini kosong. Dua, doa tanpa disertai dengan sikap hormat terhadap apa? Keluarga. Saya pakai istilah sikap hormat terhadap keluarga. Coba kita buka dulu saudara. Ini dua bagian ya. Ya, keluarga itu daripada apa saudara? Pasangan suami dan istri. Keluarga bicara tentang apa? Orang tua dan anak. Dan keluarga besar mencakup mertua, ya kan? Orang tua dan lain sebagainya. Keluarga besar ini. Coba kita lihat dari 1 Petrus 3 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Ini bicara tentang suami-suami. Saudara, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kaum yang lebih lemah, ini bicara yang lebih lemah. Kadang-kadang yang lemah itu adalah suaminya saudara. Yang kuat adalah istrinya. Hai istri-istri, hiduplah bijaksana dengan suamimu sebagai kaum yang lebih lemah darimu. Kadang-kadang ya ini saya buka ini 1 Petrus 3 ayat 7. Yang tadi yang kedua adalah 1 Sabta 3 ayat 7 itu. Ya, kadang-kadang zaman sekarang nih bukannya zaman dulu ya laki kayaknya yang wanita pihak yang lemah. Kita lihat juga peradaban zaman dulu kan kayak perempuan bisa dijual jadi budak segala macam ya kan segala. Tapi ini penting saudaraku, bicara tentang rasa hormat. Masa gini, suami istri suami ini perlu ada sikap hormat, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, ini perlu ditumbuhkan. Saudara, sikap saling menghormati, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, ini perlu ditumbuhkan di antara sesama anggota keluarga. Sebab hal ini akan menciptakan atmosfer iman, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga. Yang merupakan syarat penting dari doa-doa kita yang efektif dan penuh kuasa. Katakan amin. Kalau di rumah tuh tegang terus,
Ngomongnya tuh saling merendahkan, saling mencela. Tidak ada rasa syukur. Nggak ada rasa sikap kagum, sikap hormat. Saudaraku, ini atmosfernya nggak kuat tuh, doa bisa terhalang. Tapi kalau saudara tumbuhkan ini, saya percaya. Jadi kenapa kok doa nggak jalan? Ya cobalah suami istri, gimana hatinya? Masih satu kah? Orang tua sama anak satu nggak nih hatinya nih? Itu penting di situ. Saudara, jadi mulai tumbuhkan kata-kata yang baik. Saya khotbah ini saya senang karena saya mengasihi saudara. Saya rindu supaya doa-doa kita menjadi doa-doa yang punya kuasa. Ya kan, apapun kesulitan, apapun yang nampaknya mustahil, kalau kita ngerti punya kunci untuk doa, kunci untuk buka pintu surga, saya yakin kita hidupnya lebih tenang, bukan lebih khawatir. Oleh karena itu perhatikan hal ini. Saya mau kasih lagi ayat, ini penting. Ini semuanya saya mau mengajar firman. Ya sama-sama kita lakukan sama-sama saudara. 1 Timotius 5 ayat 8. Ini lebih kuat lagi, lebih tegas lagi, kayaknya lebih keras lagi saudara. Ya tentang keluarga, ya rasa hormat kepada keluarga. Itu gimana sih sebenarnya? Tadi sikap hormat, kata-kata baik, perbuatan yang baik saudara. Tapi di sini ini lebih dari itu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, dia tinggal di rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak memelihara sanak saudaranya. Sanak saudara itu bicara orang tua ya. Orang tua kita yang sudah tua. Mertua kita yang sudah tua. Atau saudara kita, sanak ini kaitan yang lebih luas saudaraku. Di sini lagi, apalagi seisi rumahnya. Seisi rumah siapa? Kalau saya suami, istri saya, anak saya yang ada di rumah. Ya kan, kita nggak pelihara, nggak perhatikan. Tuhan bilang apa saudaraku di sini? Ya kan, dia adalah orang murtad, orang yang tidak beriman. Apabila dia berdoa, doanya itu cuma teriakan kosong yang tidak didengarkan dan dihiraukan oleh Tuhan. Saya berdoa, ya saya nggak mau ngomong gimana. Iya Pak, bener Pak. Dia tuh kalau pelayanan mah hebat dah, kemana-mana, ke panti asuhan lah, ke panti jompo lah, wah bantu sana. Tapi keluarga nggak diperhatiin, anaknya dibiarin, sampai akhirnya aktif di gereja, kok anak narkoba. Ya kan, istri juga, suami nggak diurusin. Oh jangan, sama mertua, waduh, udah kayak kucing sama kucing, bukan kucing sama anjing maksudnya. Wah ribut terus segala macam. Tapi pelayanan mah jempol katanya. Nah, ini Tuhan bilang kalau kita nggak pelihara, maksudnya nggak pelihara apa? Peran kita sebagai apa? Peran sebagai suami adalah beri nafkah, istri dan anak-anak. Atur. Kalau saudara sebagai istri, peran istri itu apa? Urus suami, urus anak-anak, didik anak-anak. Harus ada peran. Peran kita sebagai anak, hormati, berbakti sama orang tua. Perhatikan dia. Kalau kita masih tinggal di rumah orang tua, hormati, dengarkan nasihatnya, perintahnya, aturannya, ikutin selama kita di rumah dia. Kalau kita sudah di luar rumah, udah gak lagi tinggal sama orang tua, perhatikan orang tua kita. Bantu dia, pelihara dia. Kalau kita pelihara, dengar baik, teriakan kita ke Tuhan, gak kosong. Tuhan akan dengarkan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang ketiga, apa sih yang menyebabkan doa itu jadi teriakan kosong di hadapan Tuhan? Ya kan? Doa jadi teriakan kosong kalau doa tidak disertai dengan apa? Pertobatan. Doa tidak disertai dengan pertobatan. Orang yang sering berdoa, harusnya orang ini itu makin terus berubah, semakin serupa dengan Tuhan. Bukan makin kejam, bukan makin kikir, bukan makin jahat.
tapi makin baik, makin bertumbuh, makin berubah. Coba lihat saudara, Yesaya 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu menadah tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukamu. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab doamu penuh dengan apa? Darah. Darah itu maksudnya kejam gitu saudara. Mungkin kita tidak membunuh orang sampai berdarah, tapi bikin hati orang itu berdarah-darah. Sakit hati orang, lalu bukan cuma sakit sampai berdarah terlukanya. Nah itu katanya, ya kan? Basuhlah sekarang nasihatnya. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah ini yang membuat perbuatan jahat kita, membuat doa kita itu jadi teriakan yang kosong di hadapan Tuhan. Saya urai begini, dosa, kejahatan dan kekejaman ini akan menghalangi jawaban doa kita. Ya, menghalangi kita masuk hadirat Tuhan. Kalau kita nggak masuk terus hadirat Tuhan, artinya kita kan dijauhkan dari hadirat Allah. 1 Tesalonika katakan orang-orang jahat yang orang-orang yang dijauhkan dari hadirat Allah sebenarnya orang-orang yang hidup dalam apa? Penghukuman. Di mana tidak ada hadirat Allah, disitulah sebenarnya kematian. Kematian rohani. Yang berujung kepada apa? Kematian kekal. Saudara Kristus, saya berdoa sebagai orang Kristen, saudara jangan jauh dari hadirat Allah. Kenapa kita mau bikin menara doa online? Kita berusaha untuk tiap hari kita berada, masuk hadirat Allah. Katakan amin saudara. Nah, dosa, kejahatan, dan kejaman bawa kita kepada maut dan penghukuman kekal. Nah, di dalam Amsal 28 ayat 13, saya ingin saudara, doa kita adalah doa ada isinya di hadapan Tuhan. Ya, doa yang didengarkan, doa yang dihiraukan oleh Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Akui dan tinggalkan akan disayangi. Saudara mau disayangi oleh Tuhan? Saudara mau disayangi oleh Tuhan? Akui, tinggalkan. Pertobatan akan membuka pintu belas kasihan. Pertobatan akan membuka pintu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pertobatan adalah kunci daripada doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Saudara Kristus, akui. Tadi saya dapetin dari Tuhan waktu kita nyembah. Ada orang-orang yang nyimpen kesalahannya sendiri. Dia buat salah. Bukan yang ngakui dan tinggalkan, tapi dia hukum dirinya. Sampai akhirnya dia ngalami intimidasi, stres, depresi. Entah kesalahan itu apa yang dia buat. Saya tidak tahu juga. Tapi hari ini Tuhan bilang, kalau saudara mau teriakannya, ada isi di hadapan Tuhan. Bukan teriakan kosong. Hari ini jangan simpen kesalahan. Kadang beberapa orang bilang mudah aku mengampuni orang, tapi sulit mengampuni diri sendiri. Tapi hari ini Tuhan bilang, akui di hadapan Tuhan. Tinggalkan. Saudara akan disayangi. Disayangi artinya apa? Doa saudara, usaha saudara. Doanya dijawab, usahanya dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Jadi kita ini doa jangan seperti orang Farisi atau pemungut cukai. Karena doa orang Farisi adalah doa tanpa pertobatan. Doa orang pemungut cukai adalah doa tanpa pertobatan. Mereka berdoa hanya untuk dilihat dan dipandang oleh orang lain. Ya saudaraku, kejam. Saudaraku, mereka inilah yang menyalibkan Yesus. Ya, yang memberikan tuduhan palsu kepada Yesus, memfitnah Yesus, tuduhan palsu. Saudara yang menyalibkan Yesus. Mereka orang berdoa. Kenapa? Karena doanya tanpa pertobatan. Sebenarnya saudara, saya mau ngomong gini. Setiap kali kita berdoa, sebenarnya saat itulah kesempatan kita untuk bertobat. Setiap berdoa itulah kesempatan kita bilang, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Beri aku kekuatan. Kita bertobat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, pasti setiap kali kita ketemu
ketemu Tuhan, pasti saudaraku kalau ketemu benar, kita bisa ngerti, aku ini orang dosa, ampuni aku Tuhan, ampuni. Supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Makanya kenapa kok orang yang suka berdoa dengan doa yang benar, cenderung orang ini tuh lebih rendah hati. Semakin kita kurang berdoa atau doanya bukan doa tentang pertobatan seperti ini. Dia bisa berdoa tapi makin sombong bisa. Saudara, jadikan tiap kali doa kesempatan untuk kita terus bertobat tuh. Apa bertobat saudara? Metanoia. Perubahan pikiran. Semakin serupa dengan apa? Selaras dengan apa? Firman Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Apa sih yang menyebabkan teriakan kita jadi kosong? Doa kita kosong. Karena doa kita tidak disertai dengan apa? Dengan iman. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 katakan begini. Dan hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau saudara berdoa, di sini dikatakan mintalah dengan iman. Iman itu artinya apa saudaraku? Iman itu artinya begini, kita percaya Yesus yang mengasihi kita adalah Yesus yang akan memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita, menunjukkan jalan buat setiap kita. Katakan amin saudara, dia Allah yang mau mendengarkan doa kita. Saya tutup dengan satu ayat ini saudara. Sebenarnya ini ayat, ya kan? Awalnya Tuhan bilang begini, mintalah maka akan diberikan padamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Yesus berkata begini, ya kan? Kamu yang jahat bisa tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Pemberian yang terbaik namanya apa? Roh Kudus. Kamu minta Roh Kudus, kamu bisa dapat semua. Karena Roh Kudus yang akan memberitahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Lalu dia tutup dengan kata-kata gini saudara. Ya kan? Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Katakan amin saudara. Jadi yang 4 hal yang saya bagikan tadi adalah tentang apa? Bagaimana kita ingin Tuhan perlakukan kita. Perlakukanlah orang lain yang di bawah kita, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan, yang sedang menjerit saudara. Lakukan itu. Kalau kita lakukan pada ini, dengar baik, yang di atas akan melakukan hal yang sama kepada kita. Saudara bisa dapat poinnya di sini. Mari kita akan latih. Saudara, yang pertama kita mau ingat, doa kita akan menjadi doa yang kosong di hadapan Tuhan kalau kita menolak. Untuk apa? Kita tidak peduli dengan jeritan orang lemah. Yang kedua apa saudaraku? Kita ulang lagi. Doa tanpa disertai dengan sikap hormat terhadap keluarga. Perhatikan keluarga. Saudara, perhatikan keluarga saudara ya. Pertama, doa tanpa disertai dengan kasih dan belas kasihan terhadap orang lemah. Ya, yang kedua adalah doa tanpa disertai sikap hormat terhadap keluarga. Yang ketiga, doa kita akan jadi teriakan kosong kalau kita berdoa tanpa disertai dengan apa? Pertobatan. Yang keempat adalah apa saudara? Doa tanpa disertai iman jadi kosong. Jadi sini adalah kita harus mau belajar, beri aku hati Tuhan yang bisa peka dan peduli atas jeritan orang-orang lemah. Katakan amin. Beri kami kemampuan untuk bisa berperan dan bertanggung jawab atas panggilan Tuhan dalam hidup kami. Panggilan saya sebagai suami,
lakukan. Sebagai ayah, jalankan. Sebagai gembala, jalankan. Saya minta kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Doa saya didengarkan oleh Tuhan. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, harus bertobat terus. Berubah terus. Ya kan? Sedikit, oh iya, ini kan. Dan lain sebagainya. Ini doa kita pasti dijawab Tuhan. Yang keempat, percaya Tuhan itu baik. Kalau kita percaya Tuhan baik, kita minta sama Dia, kita yakin seyakin-yakinnya, Dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Yang percaya katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Yesus Tuhan gembala aku, dengar doaku, janganlah Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Kita doa ya saudara, kita doa yuk, kita renungin firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan jeritan kami bukan jeritan yang kosong. Bukan teriakan yang kosong di hadapan Tuhan. Tapi setiap doa kami jadi doa yang diperhatikan Tuhan. Yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kami suka menutup telinga bagi jeritan orang lemah. Tuhan ampuni kami. Kalau kami kurang peduli ya Tuhan. Bahkan cenderung ya Tuhan kami bukan menolong, bukan kesian, tapi kami malah menghakimi dengan kejam. Ampuni ya Tuhan, ampuni dosa kami. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan beri kami Tuhan sikap hormat terhadap keluarga. Tuhan aku berdoa, kalau Engkau jawab doa kami, Engkau buat apapun yang kami kerjakan berhasil. Entah studi kami, pekerjaan kami, usaha kami, maupun pelayanan kami Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu Tuhan beri kami Tuhan sikap hormat, bisa berkata-kata yang baik, bisa berbuat yang baik di antara sesama keluarga kami Tuhan di rumah. Dan juga sahabat dan orang-orang lain. Kami berdoa ya Bapak, beri kami kemampuan untuk bisa punya peran, bisa berperan sesuai dengan panggilan kami. Tuhan Yesus, beri hati yang lembut, yang mudah bertobat, berubah. Tuhan kami ingin ya Tuhan, mau terus berdoa. Jauhkan kesombongan di hati kami Tuhan. Jauhkan itu Tuhan. Jauhkan daripada kejahatan, kekejaman ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau hidup dalam kasih. Dan juga ya Tuhan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk bisa percaya kami punya Tuhan yang baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada pesuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Sebab hari ini syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, saudaraku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati, mari kita kesudut untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripadalah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.